Cek, halo sobat nih, Megas lagi dah jawaban. Dan seperti biasa jawaban, tunggu dulu. Video kali ini untuk jawaban warnanya ada beberapa panel yang bakal gua skip ya. Jadi warnanya hitam putih karena dari sananya itu ada banyak sekali bercak-bercak. Jadi mau nggak mau gua harus buat hitam putih. Jika nggak malah nanti jadi masalah. So, yaudah langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Paman Yuan dia bertemu dengan rekan lamanya, dan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Paman Yuan, dia mencoba untuk dapat menghentikan orang tua itu, walaupun dia juga tahu kalau dia nggak akan mungkin dapat melakukannya. Yang membuat kini Paman Yuan ketika dia melakukan sebuah serangan membuat Paman Yuan dia dapat dengan cukup mudah dijatuhkan oleh orang tua ini. Mengingat ranah kultivasi mereka yang jauh berbeda, ranah Soul Fusion tingkat 1 melawan ranah Soul Fusion tingkat 9, yang membuat Paman Yuan tentunya dia tidak akan mungkin dapat melakukannya. Dan di sini hanya dalam satu serangan Paman Yuan dia pun langsung bersimpuh di hadapan dari mereka semua. Namun melihat Paman Yuan yang telah jatuh kalah, tentunya membuat Hu Yue yang melihatnya dia pun senang puas dengan ini semua, dan dia mengatakan, "Haha, akhirnya kau fosil 2, kau tidak akan mungkin dapat bertahan lagi," ucap dari Hu Yue. Dan dia juga mengatakan dengan begitu banyaknya dukungan yang ada bersama dengan dirinya, maka tidak ada seorang pun yang dapat berani menentang dirinya, ucap dari Hu Yue. Tapi di sini untuk Hu Yue dia juga lupa ketika dia saat ini memang masih berselisih dengan 5 tetua kurang, hingga membuat Hu Yue dengan cukup mudah dia ditangkap oleh 5 tetua kurang yang memang sedang menghadapi dirinya. Namun melihat Hu Yue yang telah tertahan oleh 5 tetua kurang, membuat Paman Yuan dengan sisa-sisa energi yang ia miliki membuatnya pun langsung melesat mencoba untuk dapat membawa Hu Yue bersama dengan dirinya. "Sekalipun aku harus berakhir kali ini, aku akan membawa kau, dasar murid durhaka," ujar dari Paman Yuan yang kini mencoba untuk dapat menyingkirkan Hu Yue, yang membuat Hu Yue dalam kondisi yang seperti ini yang tidak bisa bergerak membuatnya langsung keringat dingin. Tapi melihat Paman Yuan yang akan menyerang, membuat Master Sekte Ren dia pun meminta bantuan dari tetuanya untuk dapat membantunya, dan dia mengatakan, jangan biarkan orang tua itu sampai menyingkirkan Hu Yue. Jika tidak maka sekte kita akan dalam masalah, ucap dari orang tua ini, yang membuat kini untuk Hu Yue sendiri ternyata dia hanya bisa merengek meminta bantuan dari Master Sekte Ren. Jika tidak maka dirinya benar-benar akan tamat. Namun di sini untuk Paman Yuan ternyata dia pun berhenti tepat hanya tinggal sejengkal dari Hu Yue, karena memang ada sesuatu yang telah menembus dirinya, dan itu adalah ulah yang dilakukan oleh Xiao Yunshan lagi. Dan dalam serangan itu membuat Paman Yuan dia pun langsung gedeblak tumbang di hadapan dari mereka semua, yang tentunya membuat 5 tetua krong pun kaget melihat tetua agung mereka dikalahkan dengan semudah itu. Namun di sini untuk 5 tetua krong mereka juga sedikit lengah ketika mereka lupa kalau ternyata saat ini jaring-jaring yang telah mereka lepaskan dapat diputuskan dengan mudah oleh Master Sekte Ren, yang membuat 5 orang tua ini langsung berlutut ketika jaring itu yang terhubung dengan jiwa mereka diputuskan dengan mudahnya. Namun di sini untuk Master Sekte Ren dia pun bertanya kepada Hu Yue apakah Hu Yue baik-baik saja. "Ya, terima kasih Master Sekte Ren," ucap dari Hu Yue. Namun di sini merasa dirinya telah menang telak, membuat Hu Yue dengan angkuh dia pun mendekati Paman Yuan, dan dia juga berujar, "Tetua Agung, aku minta maaf karena aku telah mengecewakan dirimu. Tapi tetap pada akhirnya kau tidak berhasil menyingkirkanku, dan mulai hari ini Sekte Mochi adalah milikku, dan Sekte Mochi adalah milikku. Tidak peduli siapapun yang berani menantangku, maka mereka semua akan aku singkirkan," ucap dari Hu Yue yang kini dia langsung menyingkirkan 5 tetua kurung yang ada di depan sana, yang memang sebelumnya udah mendapatkan luka dalam. Namun melihat 5 tetua kurung yang telah dijatuhkan oleh Hu Yue, membuat Paman Yuan dia sempat melirik ke arah 5 tetua kurung, yang membuat 5 tetua kurung mereka pun mengucapkan permintaan maafnya karena mereka tidak berguna di hadapan orang-orang tua itu. Tapi untuk Paman Yuan dia pun kini mencoba untuk dapat bangkit kembali, dan dia mengumpulkan semua energinya hanya untuk dapat membuatnya duduk di pojokan. Dan untuk Paman Yuan dia juga mengatakan, "Xiao Yunshan, sudah bertahun-tahun berlalu. Biar aku katakan satu hal kepada dirimu. Aku masih memiliki seorang murid lainnya lagi, dan dia adalah seorang jenius sejati. Dia adalah jenius yang akan melampaui semua orang. Mungkin aku hanyalah orang tua yang tidak berguna, tapi tidak dengan muridku. Dia adalah orang yang memiliki bakat yang sangat luar biasa langka, cerdas, berbakti, dan dia berpikiran jernih. Dan dia adalah orang yang ada di jalan yang lurus," ucap dari Paman Yuan. "Sedangkan kau, Hu Yue, kau telah menempuh jalan iblis yang tidak bermoral.
Cepat atau lambat kau hanya akan membawa Sekte Mochi jatuh ke dalam kehancuran, ucap dari Paman Yuan. Namun mendengar ucapan yang diberikan oleh Paman Yuan di sisa-sisa hidupnya membuat Wu Yue yang mendengarnya dia pun kesal. Dengan ini semua lagi-lagi dia mendapatkan ceramah dari orang tua itu yang membuat Wu Yue dia pun mengatakan kalau Sekte Mochi adalah miliknya. Dan dia juga mengatakan kalau Sekte Mochi dapat maju ini semua berkat ulahnya. Ini semua adalah kehendakku. Ini semua tidak ada hubungannya dengan Zhou Wan, ucap dari Wu Yue. Dan dia mengatakan kalau Zhou Wan dia hanyalah bidak catur yang ia miliki. Jadi semua yang membuat Sekte Mochi berada di jajaran 3 sekte tengah adalah ulah dari dirinya, ucap dari Wu Yue. Tapi untuk Paman Yuan, dia hanya tersenyum saja. Namun melihat Paman Yuan yang justru malah tersenyum membuat Wu Yue dia tambah kesal dan dia pun mendekati Paman Yuan. Dia juga berujar, orang tua, biar aku katakan satu hal terakhir untuk dirimu. Selain Sekte Xuantian dan juga Sekte Tianxing, masih ada satu lainnya lagi yang ikut di dalam urusan kita kali ini, dan itu adalah Sekte Kebenaran Tiandi. Mereka mengerahkan 100 ahli ranah virtual dan juga 8 ahli ranah soul fusion, dan mereka memiliki tugas untuk dapat menyingkirkan Zhou Wan. Dan aku yakin Zhou Wan dia sudah berakhir, ucap dari Wu Yue yang mengantarkan kepergian Paman Yuan dengan kalimat yang sangat-sangat menyakitkan. Dan itu adalah kalimat terakhir yang didengar oleh Paman Yuan sebelum pada akhirnya Paman Yuan pergi meninggalkan dunia ini. Namun melihat Paman Yuan yang udah meningsai membuat Xiao Yunshan, dia pun mengatakan kalau sepertinya Yuan Xinggang, kau benar-benar tidak meninggalkan apapun di dunia ini dan kau sungguh sangat tragis, ucap dari Xiao Yunshan. Mengingat dua muridnya, yang satu berkhianat, yang satu juga udah disingkirkan. Tapi di sini untuk Xiao Yunshan tiba-tiba aja dia pun merasakan ada yang janggal dengan tubuhnya dan tiba-tiba aja dia pun kembali muntah. Dia mendapatkan luka dalam yang tentunya hal itu membuat Master Sekte Ren dia pun bertanya ada apa, dan ternyata orang tua ini benar dia mendapatkan luka dalam. Tapi alih-alih dia marah justru malah membuatnya pun tertawa dan dia mengatakan, Yuan Xinggang, dengan hampir 1000 tahun kau menghadapiku, dengan 101 kali kau kalah, namun pada akhirnya di pertempuran kita yang terakhir, aku yang kalah dengan dirimu. Aku kalah 1 langkah dari dirimu. Aku menarik semua ucapanku dulu. Kau bukanlah orang sia-sia yang tidak berguna, tapi kau adalah jin sejati yang ada di wilayah barat Yuan Xinggang, ucap dari Xiao Yunshan yang kagum dengan Paman Yuan yang pada akhirnya dapat memberikan luka kepada dirinya. Karena dalam 1000 tahun Paman Yuan selalu kalah. Waduh, walaupun ya memang saat ini kalah juga. Dan setelah melakukan sebuah kremasi di sini, mereka pun memutuskan untuk dapat meninggalkan ruangan itu. Namun melihat kedekatan yang dimiliki oleh tetua agungnya dan juga tetua agung dari Sekte Mochi membuat Master Sekte Ren dia pun bertanya ada apa, hubungan apa yang dimiliki oleh tetua agungnya dengan orang tua itu. Tetua agung, mungkinkah kau dan juga tetua agung dari Sekte Mochi adalah sahabat dekat? Namun jika tidak, kenapa kepergiannya sepertinya mempengaruhi dirimu? Tapi jika memang kalian adalah sahabat, tapi kenapa kau malah menyingkirkannya? Ucap dari Ren Xiaoyun. Tapi di sini untuk orang tua ini dia pun mengatakan kalau kami tidak pernah menjadi sahabat, justru sebaliknya kami adalah musuh bebuyutan, musuh yang saling bertarung selama 1000 tahun. Ucap dari orang tua ini yang pada akhirnya dia mengakui Yuan Xinggang sebagai rivalnya. Dan itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban. Udah gitu aja untuk jawabannya belum ada. Dan tentunya bagaimana respon dari jawaban ketika dia tahu kalau ternyata gurunya udah disingkirkan. Tentunya dia bakal balas dendam, dan balas dendamnya bakal epic nanti ketika jawaban udah bangkit. Dan jawaban selama 1 minggu ini dia nggak bakal muncul. Dan di part lanjutannya harusnya jawaban muncul sih, harusnya besok muncul, harusnya. Tapi gua nggak tahu juga sih. Tapi udahlah, itu aja untuk jawaban kali ini, dan mungkin aja ini sedikit lebih pendek daripada part-part sebelumnya. Ya gimana lagi ya, dari sananya segini. Udah itu aja, dan sampai jumpa di part lanjutannya jawaban, dan semoga aja masih bisa dinikmati. Bye dan happy weekend. Thank you.